Dan ini adalah pesanan yang sudah masuk di salah satu toko saya yang ada di Tokopedia. Ada 18 transaksi yang sudah masuk hari ini. Total pendapatan saya selama 2 minggu, ya dari tanggal 1 Mei sampai 16 Mei. Di sini sebesar 36 juta lebih. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya di sini. Pada kesempatan kali ini saya mau sharing pengalaman lagi buat teman-teman semuanya. Bagaimana toko saya bisa mendapatkan orderan setiap hari. Apa rahasia dan strategi yang saya lakukan? Tapi sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menonton video saya, perkenalkan saya Bang Laya. Di sini pada channel Laya Smart, saya membahas seputar bisnis jualan online di marketplace berdasarkan pengalaman saya dari beberapa tahun yang lalu. Dan sebelumnya saya juga akan menunjukkan bagi teman-teman berapa sih penghasilan salah satu toko saya di Tokopedia selama 2 minggu yang lalu. Oke, mari kita lihat. Dan ini adalah pesanan yang sudah masuk di salah satu toko saya yang ada di Tokopedia. Ada 18 transaksi yang sudah masuk hari ini. Dan kalau kita lihat total pendapatan saya selama 2 minggu, ya dari tanggal 1 Mei sampai 16 Mei. Di sini sebesar 36 juta lebih, ya. Lalu bagaimana ya bisa toko saya mendapatkan orderan sebanyak itu dalam 2 minggu? Oke, yang pertama yang harus kita lakukan ya, dan ini pengalaman saya real ya. Saya memang sebelumnya mengalami kendala ya. Ketika saya menjadi seorang dropshipper, ya saya menjual produk di beberapa toko saya dan saya mendapatkan kesulitan ya ketika ada orderan, sudah masuk orderannya, terus saya proses, datanya saya kirim ke supplier, tahu-taunya produk tersebut kosong. Dan ini sering saya alami ketika saya masih sebagai dropshipper, walaupun sekarang juga masih sebagai dropshipper. Cuman saya udah tahu trik-triknya bagaimana gitu loh. Dan ketika permasalahan ini saya mengalami, saya mencoba cari solusi yang bisa membuat kalau stoknya kosong, bagaimana saya bisa memanfaatkan peluang ini. Dan yang saya lakukan adalah, ya saya memainkan stok yang ada di tangan supplier. Nah, bagaimana caranya? Yang kita harus lakukan adalah kita harus mengetahui jumlah stok yang ada di tangan supplier ada berapa. Dan kalau sudah mau mendekati, mungkin kita kalau sudah lama berjualan, sudah join dengan supplier tersebut juga udah lama, kita pasti udah tahu kan, kira-kira kalau dia punya produk ini biasanya berapa lama akan habis stoknya, dan biasanya berapa sih dia melakukan restock. Apakah 1000, 2000, 3000. Nah, kalau sudah mau mendekati 100 piece, ini kita bisa tampung barang ini. Dan kemudian setelah barang kosong di tangan supplier, biasanya berapa lama dia membutuhkan waktu untuk menyediakan stok kembali. Nah, ini kita bisa memainkannya ya. Dan kita harus bisa menampung barang yang ada di tangan supplier ketika sudah mau mendekati habis. Entah itu masih tersisa 100 piece atau 50 piece, ya teman-teman sikatlah, ambil barang itu, beralih jadi reseller dulu, sehingga teman-teman punya produknya sedangkan suppliernya udah kosong. Nah, supplier kita bukan hanya kita sendiri yang menjadi dropship di tokonya, oke? Pasti ada banyak, ratusan, ribuan orang sudah join atau jadi member di sana. Nah, kesempatan bagi kita untuk memanfaatkan ini di mana stok barang yang ada di pasaran pasti kosong. Nah, kembali lagi kalau suppliernya masih tangan pertama ya, catat bahwa suppliernya memang harus tangan pertama. Ya kalau supplier yang sudah turun-temurun gitu ya, ya pasti dari sana masih ada, dan bahkan di pasaran masih banjir barang tersebut, tapi kita udah menganggap bahwa stok di supplier kita udah habis, padahal di pasaran masih banyak. Nah, teman-teman juga perlu riset ini. Nah, makanya diusahakan kalau boleh suppliernya itu harus masih tangan pertama, dan kalau boleh ya diusahakan dia juga memiliki produk yang memang barang-barang import. Ya, ini penting karena ketika nanti dia melakukan restock, itu dia butuh proses selama entah 4 minggu atau 3 minggu ya, dia butuh waktu lama untuk menyediakan stok. Ya seperti yang saya alami, biasanya kalau supplier saya dia butuh waktu 4 minggu
atau 1 bulan baru bisa menyediakan stok kembali. Dan dalam waktu 4 minggu ini atau dalam 1 bulan ini, saya memanfaatkan stok yang sudah saya tadi ambil, tampung, ya saya habiskan di tangan supplier, baru saya lepas. Nah, bagaimana saya bisa menjual dengan cepat? Oke, yang pertama kita harus bisa melakukan iklan. Dan iklannya itu hanya pemancingan sementara, ya supaya produk kita ini tampil, ya masih banyak yang meminati, kemudian stok di pasaran juga udah habis, kita satu-satunya yang memegang kendali atas produk tersebut. Karena sudah tidak ada lagi para reseller, para dropshipper yang menjual produk tersebut. Sedangkan peminatnya masih banyak. Dan kita berpeluang mendapatkan kesempatan, mendapatkan keuntungan lebih besar dari sini, transaksi juga terus masuk setiap hari. Nah, ini yang saya lakukan. Dan bagaimana bisa menemukan supplier yang mungkin masih tangan pertama, ya mungkin dia langsung impor dari ke luar negeri. Nah, saya akan tunjukkan, saya juga sebenarnya sudah lama saya bahas tentang supplier, cuman saya nggak bisa ngasih tahu ke teman-teman semuanya, ya paling seputar di Tokopedia, cara supplier di Tokopedia, di Shopee. Namun kali ini saya berjanji buat teman-teman semuanya, saya akan beritahukan salah satu supplier yang saya kenal dan saya tahu, dan bahkan ada produk terbarunya, baru beberapa bulan dia create sebuah produk, dan kalau teman-teman lihat nantinya, itu produknya sangat laris terus dan nggak ada pesaing. Walaupun sudah ada beberapa yang sudah join, cuman ini masih berpeluang besar, paling ada 10 toko yang baru join dengan dia. Dan ini kesempatan bagi teman-teman semua memanfaatkan momen ini, ya selain tangan pertama, dan produk yang dia jual itu masih produk baru. Jadi kita berkesempatan bisa mendapatkan keuntungan lebih besar. Bahkan nanti saya bisa bantu teman-teman untuk bisa mendapatkan harga yang paling murah dari dia, ya, dan bahkan bisa dibuktikan, ya. Nanti saya berharap teman-teman kalau sudah join dengan dia, saya berharap teman-teman bisa langsung di komen pada video ini bahwa memang benar apa yang saya bilang. Jadi saya nggak bohong buat teman-teman semua. Oke, dan setelah kita melakukan itu semua, ya mungkin kita udah mendapatkan suppliernya, kita memainkan stoknya. Sekarang momennya saat kita melakukan iklan. Nah, berapa sih iklan yang saya keluarkan selama 2 minggu, ya, untuk bisa mendapatkan pendapatan 36 juta lebih ini. Nah, saya akan tunjukkan juga, ya, berapa sih? Oke, kalau teman-teman lihat di sini, ya, ada total 840.000 saya mengeluarkan biaya iklan di Tokopedia, ya, untuk bisa mendapatkan 36 juta ini. Nah, inilah total iklan yang saya keluarkan. Ya, berarti ini tidak terjadi boncos. Kalau sampai 5 juta atau 10 juta saya keluarkan biaya iklan untuk bisa mendapatkan 36 juta, itu namanya boncos. Ya, nggak berhasil iklannya. Percuma kita mendapatkan omset banyak, iklannya juga besar-besar. Untungnya di mana? Ya kan? Nah, inilah momen kenapa kita harus juga kalau melakukan iklan itu harus melihat, ya, peluang. Apakah produk itu bisa laris, apakah produk itu diminati, dan tentunya produk yang kita jual di sini nggak sembarangan, ya. Ya, kalau mau bermain stok itu harus melihat peluang memang produk itu juga produk terlaris di pasaran. Kalau produknya yang mungkin nggak begitu banyak peminatnya, nggak begitu terlaris, ya, di pasaran, buat apa kita menyediakan stok barang tersebut? Nggak ada gunanya. Jadi lebih baik cari produk, ya, silakan riset lah, belajarlah untuk lakukan riset produk, ya, produk-produk terbaru. Nah, yang nanti saya akan bahas, ya, nanti mungkin linknya saya akan cantumkan di sini, ya, dia memiliki produk baru dan bahkan saya sudah join dengan dia, ya. Saya memanfaatkan momen ini dan teman-teman juga bisa memanfaatkan. Dan sekali lagi silakan tonton pada video saya selanjutnya, ya, bagaimana menemukan supplier yang tangan pertama, harga termurah, kemudian pesannya belum banyak karena baru beberapa bulan dia menemukan sebuah produk ini dan belum banyak orang yang menjual produk ini. Jadi kesempatan buat teman-teman semua untuk bisa mendapatkan keuntungan lebih besar lagi. Sekian dulu dari video saya kali ini. Jangan lupa menonton video saya selanjutnya tentang menemukan supplier yang masih tangan pertama. Terima kasih.